Oke guys, bersama gue Andika. Dan kali ini gue ditemenin partner gue yang kalau dilihat dari perawakannya sih kayaknya tiap hari kayak ada masalah gitu ya. Ya coba dikenalkan diri dulu. Dengan siapa? Halo, nama saya Putra Dwiadanto. Iya. Saya siswa dari SMK Paramarta. Yes. Mantap. Terus? Dan di podcast ini Iya. kita bakal sedikit Membahas pembahasan mengenai apa? Mengenai angkatan SMK Paramarta yang kemarin baru lulus. Jadi untuk membahas tema kali ini, kebetulan kita udah kedatangan narasumber terpercaya dan terakurat ya. Yang pastinya udah banyak siswa yang udah kenal gitu kan. Beliau ini salah satu juga bisa dibilang ketua ormas pramuka, apa? Ketua pramuka. Pramuka mana nih? Ketua apa? Ketua. Enggak, iya saya tahu kamu tua, cuma maksudnya ya. Jangan diomongin. Jangan dibilang tua. Pokoknya beliau ini salah satu pembimbing organisasi di sekolah gitu, kesiswaan itu OSIS. Ya. Langsung aja, mari kita sambut, ya kan, Bapak Yusuf Malik ya. Hai. Boleh dikenalkan dulu. Oke, perkenalkan saya Yusuf Malik. Alhamdulillah masih mengajar di SMK Paramarta untuk hari ini. Sampai hari ini walaupun online ya. Iya, betul. Nah, jadi online, kemudian juga sebagai pembina OSIS. Pembina OSIS. Jadi, kita coba mengenal lebih dekat dulu dengan narasumber kita. Siapa namanya? Pak Yusuf Malik. Pak Yusuf Malik. Atau biasa dipanggil siapa, Putra? Pak Malik. Malik and the Essential. Ya. Buat ganteng nggak? Ganteng. Alhamdulillah. Siapa yang ganteng, Mang? Ya, Pak. Kamu apa Malik yang ganteng? Bapak kan yang di ini Bapak Oh gitu iya, kan. benar. Kirain kamu. Oke, jadi kita coba mengenal dulu, Pak. Lebih dekat. Jadi Pak Yusuf Malik ini atau biasa dipanggil Malik ya, Pak Malik. Saya panggilnya Pak Malik aja. Udah berapa lama Pak berkecimpung di dunia pendidikan? Untuk dunia pendidikan sendiri sudah lumayan lama. Saya mengajar hampir 12 tahun. Dan di SMK Paramarta sendiri itu hampir 10 tahun lebih. 10 tahun. 10 tahun. Lumayan lama berarti ya. Lumayan lama. Mengabdi untuk pendidikan. Termasuk kamu. Enggak lah. Zaman kamu ada. Oh iya benar, zaman saya. Jadi ya memang flashback sedikit ya kan. Saya ini juga salah satu alumni dari SMK Paramarta yang pada saat itu salah satu pengajarnya ya Pak Yusuf Malik ini memang yang dulu selalu mengajarkan nilai-nilai positif. Nilai-nilai positif, ya nilai-nilai negatif juga lah pokoknya. Terus mohon maaf Pak, saya boleh nanya nggak Pak? Ya gimana tuh? Mau nanya apa Pak? Hal yang menarik di SMK Paramarta itu apa Pak? Kayak berapa? Yang menarik di Paramarta tuh banyak Bu. Jadi kalau Bapak lihat, kalau Paramarta itu masuk salah satu sekolah yang paling menarik untuk Bapak yang pernah Bapak ajar. Mulai dari siswanya, ya kan, kemudian apanya istilahnya Put, kalau pembelajarannya. Cuman kalau hal yang mungkin hal buruk untuk siswa itu kayak gimana? Buruk itu maksudnya gimana? Buruk dari siswa gitu. Maksudnya gimana? Kita sebagai Jelasin. guru cara menanggapinya gimana gitu? Menanggapi? Menanggapi. Kirain seperti itu Pak. Oh, maksudnya bagaimana cara mengatasi siswa-siswa ya, itu, Pak, yang punya masalah gitu. Termasuk kamu kan? Kamu kan juga? Saya belum pernah. Belum pernah Pak? Saya. Benar, belum pernah. Belum. Lah buktinya nggak ngerjain tugas. Tuh katanya. Nggak ngerjain tugas. Padahal sekolah udah online. Ya, untuk mengatasi masalah itu banyak Pun. Jadi tergantung kita melihat masalahnya apa dulu Pun. Jadi kalau kita skala semua siswa bermasalah, setiap orang pasti punya masalah Pun. Nah, nggak semua orang itu benar gitu.
Enggak semua orang itu benar. Enggak, maksudnya gini Pak. Iya benar. Enggak. Kamu Bener ya. bener juga sih, cuma kesannya kan kayak kamu tuh sujon aja gitu. Enggak semua orang benar gitu. Ya tapi enggak apa-apa benar. Bukan apa masalah, ini kita bahas masalah, kita jadi urusan bener sama masalah. Iya. Ya kan? Aduh. Jadi begini, Bu. Iya, siap. Iya, coba Jadi diterangkan. kalau siswa itu ada yang Bapak tangkap ada beberapa masalah yang harus segera ditangani. Pertama, nih, siswa yang malas. Malas tau kan malas? Bapak. Ya kan? Kalau malas itu berarti siswanya itu biasanya sebagian besar kekurangan motivasi, Bu. Motivasi. Nah, berarti kan kalau misalnya siswa malas kekurangan motivasi, Iya. itu kan satu kategori. Terus kategori selanjutnya kira-kira apa tuh, Pak? Kedua itu banyak main game online sekarang itu. Zaman sekarang kan kita Cuman bahasnya. sekarang saya nggak suka main game tuh Pak. Nggak nanya- Cuman saya baru belajar Pak. Nggak nanya kamu, orang Nah, Bapak iya. masalah siswa. Kamu kan murid berprestasi di sini, selalu dapat beasiswa, ya kan? Kalau Bapak mah yakin selalu Bukan beasiswa itu Pak. Apa dong? apa? Ya. Nggak bayar SPP. Sedikit. Sama pus 11-12. 11-12. Nah, Kan itu kita anggapnya bahasa halusnya beasiswa. jadi lagi belajar online nih Put. Belajar online keluar tugas. Mereka lupa karena kasihkan main game online. Ya kan? Karena game online asik jadi lupa gitu kan. Game online salah satunya juga bukan game aja sebetulnya sih. Seperti main Instagram yang berlebihan, Facebook yang berlebihan. Zaman sekarang apalagi selain Facebook, Instagram apalagi Bud? Kira-kira? TikTok, Pak. Wah, TikTok. sekarang TikTok Nah, itu rame banget. efek Oh, TikTok TikTok. tuh. Rame itu, Coba kayak gimana Put kalau yang di TikTok tuh TikTok goyangnya? goyangnya gimana? Yang sering kamu nonton tuh tiap malam saya tahu. Kan saya nggak bisa Pak. Saya nggak Bisanya bisa apanya? niruin, Pak. Yang Saya TikTok. nggak bisa niruin Pak. Oh gitu. Tapi kamu sering nonton TikTok. Sering. Apa yang kamu tonton? Cuman di HP saya udah saya hapus Pak. Apanya nih? TikTok. Karena Kenapa saya kamu? gimana ya, jijik gitu Pak. Jijik keras. Apa yang membuat kamu merasa feelingnya tuh kayak Jadi kayak nggak enak gitu lihat Pak. ya kamu ngelihatnya konten apa? Emang kamu kontennya biasanya ngeliat Kan konten? di TikTok banyak konten. Ada yang konten main game dijadiin TikTok, ada yang kamu nonton. Pokoknya berhubungan kayak goyang gitu loh Pak. Nah, jadi begini Put. Waduh. Yang Bapak sebutin itu sebetulnya yang berlebihan Put. Jadi berlebihan. Main TikTok berlebihan masalah. Kan masalah kan? Main game online berlebihan masalah. Cuma kalau sesekali itu tidak masalah. Selama tidak mengganggu pelajaran gitu. Intinya ingat waktu aja. Ingat waktu. Jadi kan jadwal dikasih kan kalau di SMK Paramarta Dikasih. kamu belajar jam berapa dikasih kan? Dikasih Pak. Nah, ketika jam itu berarti semuanya di offin dulu, belajar dulu gitu. Nah, banyak siswa yang lupa untuk meng-off-kan itu sehingga pelajarannya dilupakan. Banyak yang tidak mengumpulkan tugas. Bener nggak? Betul Pak. Bener nggak? Betul, Kamu Pak. gimana? Nah. Kamu ngerjain tugas nggak? Apa ada yang enggak? Enggak. Enggak. Kenapa tuh? Sebabnya karena malas. Malas itu Itu berarti yang kamu pasti, masuk kategori yang pertama tuh karena malas. Malas berarti. Bukan game sama online-onlinean itu kan? Enggak. Sosmed Enggak, ya. berarti. Enggak. Nah, ini masalah ketiga nih yang paling parah, Put. Apaan tuh Pak? Masalah ketiga yang paling parah. Coba bisa tebak nggak apa? Coba Kurang bisa. tahu ya. Kalau kamu mah nggak termasuk, kalau ini udah pasti Kan nggak. yang pertama males tuh Pu. Malas. Yang kedua kan karena game online dan Online-online sosial lah. media. Yang ketiga tuh coba menurut kamu kira-kira karena apa? Ini paling parah nih Put, banyak terjadi Put. Itu Kalau kamu jelas kagak lah kalau ini mah. Enggak, menurut kamu aja gitu. saya mungkin kurang paham. Kurang paham ya. Udah bapak kasih pemahaman. Silakan Pak. Pacaran yang berlebihan. Nah. Pacaran juga ada hubungannya Pak. Wah iya pelajaran Ada lah. Makanya bapak bilang nggak termasuk kamu. Kamu Iya, kan Pak. Saya Belum punya pacar? belum Pak. Saya anti gitu Pak. Waduh, Mohon maaf, Pak. Mohon maaf, Anti? Pak. Iya, saya Pak. kok dengernya agak takut ya kalau kamu ngomong anti pacaran. Ya mohon maaf Pak. Karena Pak Dika saya hati-hati Pak Dika. Mungkin apa? Enggak, kenapa saya Anti. seperti itu Iya, karena kenapa? saya punya tujuan. Apa tujuan kamu coba? Tujuannya, Coba jelasin. tujuannya pasti mulia. Nih. Jangan cerita Pak. Ah, Ini jadi masalah motivasi saya. biar motivasi ke Teman-teman depan. kamu yang Teman-teman nonton kamu juga punya tahu. motivasi Wah, nih. Putra aja punya Nah. tujuan yang Ah. mulia kan. Tujuan saya tuh ingin bikin orang tua tuh bangga. Itu Bangga. dulu yang saya pikir. Amin. Moga-moga Seperti kamu itu bisa. sih, Pak. Caranya gimana bikin orang tua bangga? Ya caranya sekolah yang benar, Sekolah yang dapat benar. kerja gitu. Apa?
ya maksudnya cari biar kerjaan itu enak. Kerja enak, terus habis itu? Ya bikin orang puas seperti Senang. itu sih, Pak. Oke. Itu yang seperti itu. Oke, benar-benar itu. Itu pesan moral dari Putra itu luar biasa. Ya. Jadi kenapa Bapak bilang pacaran yang berlebihan ya? Semua yang berlebihan itu memang tidak baik. Berlebihan, makanya kamu kan nggak termasuk Put. Enggak lah. Ya, karena memang salah satunya memang nggak laku juga. Mungkin gimana ya Pak? Ya seperti itu lah. Sebenarnya ini Pak Malik Putra itu bukan nggak laku bukan ya? nggak laku. Sebenarnya Putra itu Cuman laku. Cuma emang kalau kata Putra itu dia nggak mau pacaran karena ada prinsip teguh yang dipegang. Teguh. Untuk menyenangkan orang tua Untuk dulu. nyenangin orang tua dulu, habis orang tua seneng katanya dia baru mau pacaran. Oh, Orang itu tua saya baru. emang bilang seperti itu sama Bilangnya Pak. seperti itu. Iya. Waduh. Pesan Bilang kirim salam sama teman kamu Bang. Coba Coba bilang, pesan teman-teman. teman-teman. Tolong jangan pacaran dulu, senangkan orang tua dulu. Iya. Coba ngomong gitu. Kamu Coba. ingetin teman-teman kamu. Ngomong. teman-teman kita jangan Terpacari. tergoda yang seperti itu. Kita harus bisa bikin orang tua bangga. Oh iya. Ini baru murid saya. Siswa SMA baru. Bener. Oke. baru. Udah itu mungkin dari Udah. saya 3 aja. Terus Tiga. pertanyaan Oke. selanjutnya Pak, silakan. Oh iya sih, mantap. Oke, jadi itu kan tadi ya masalah biasanya yang dihadapi oleh siswa. Ya. Dari sudut pandang guru. Nah, oke, selanjutnya Pak, pengalaman buruk nih selama kan Bapak kan mengajar udah lumayan lama. Pastikan punya ada pengalaman buruk nggak? Kalau Mungkin itu saya sih dalam mengajar para Marta ya. ya, Saya sih khususnya sebetulnya para mata. kalau dibilang pengalaman buruk sih sebetulnya tidak ada pengalaman buruk, semua Hmm. pengalaman menyenangkan karena ketemu siswa saja walaupun dengan notabene dengan model bermacam-macam gitu kan. Saya senang sebetulnya. Kalau pengalaman buruk saya rasa tidak ada. Mungkin pengalaman buruk kalau kita lagi marah, guru itu sebetulnya Bukan marah. meskipun buruk juga kan kita harus tetap bahagia kan seperti itu. Iya, bahagia benar. Itu, Pak. Bagaimanapun masalahnya kita harus tetap apa? Iya Pak, itu. Bahagia. Ya, maksudnya kan dalam artian kan ibarat kita siswa bikin masalah kayak gini kan kita harus tetap bahagia gitu. Begini Pak. tuh apa? Bikin kue apa? Bikin ya maksudnya bahagia lah gitu Pak. Oh iya betul. Ya sih Nggak ada sebetulnya ya, Pak? benar Put kalau kata kamu ya. Ngajar itu adalah sebuah kebahagiaan Put. Karena kenapa? Siswa tadi Bapak bilang problematikanya berbeda-beda ya kan. Bagaimana seorang guru masuk kelas ya kan. Mungkin dulu kelasnya Pak Dika ini kelas super nih Pak Dika. Saya ingat Dulu. banget ya kan. MM Pak. MM ya, Oh. multimedia itu kelas Memang super. anak-anaknya kreatif. Jadi bagaimana kreatifnya mereka itu disalurkan Iya. gitu kan. Karena kalau kreatif tidak disalurkan dengan cara yang benar, Ya makanya. timbulnya adalah mereka mengambil ke arah yang negatif. Nah, jangan sampai kita sebagai guru melupakan hal itu gitu loh. Betul betul. Nah, jadi kalau hal-hal negatif menurut saya ya namanya anak gitu loh. Ya, siswa gitu kan. Kita butuh bimbingan. Jadi bagi saya nggak ada itu sebetulnya. Nggak Kan ada ya? siswa Nggak ada kan itu. dianggap kayak anak sendiri kan. Nah. Iya, seperti itu. Biasa hari ini Putra minum apa ya? Kok Hebat ini, cemerlang loh hari cemerlang ini. loh. Bener. Hostnya kalah ini kan. Ini hostnya kalah loh, Ah. bener. Setiap kita ngobrol, Putra langsung menyimpulkan. Ya sedikit ini Pak, Sedikit. ini gitu. Apa? Sedikit ya menyimpang gitu. Biar ini Kok Pak. sedikit menyimpang? kamu tuh hari ini bener. Kamu tuh lagi bener. Lagi Putra. bener hari-hari biasanya kamu baru menyimpang. Iya Pak, iya Pak. Giliran bener dibilang menyimpang, giliran menyimpang dianggapnya bener. Iya Pak, ya. Aduh. Silakan Pak. Oh iya. Kirain saya ada kue di sini. Ada Silakan kue. mau makan gitu. Kasihan narasumber. Narasumber gak dikasih Masa air. dikasih akhirnya saya tanya. Suruh ikut Sponsor minum. apa iklannya nggak ada Pak? Oh belum ada iklan. Belum ada iklannya. Pesan moral lagi sih Putra. Buat yang nonton. Oke, berarti itu kan pengalaman buruk Pak? Nggak ada. Tadi Pak Nggak ada bilang. pengalaman buruk, Nah, Ustaz. berarti Semua kalau menyenangkan. untuk dalam proses mengajar pengalaman lucu Pak. Kadang kan soalnya si murid ini kan karakternya berbeda-beda. Beda-beda. Pasti kan kadang kita menemukan suatu kejadian lucu atau kejadian aneh yang dilakukan siswa lah. Kalau lucu sih ada beberapa gitu kan, mulai dari karakter siswanya ya kan. Ketika mereka di kelas itu mereka tidur nih, ya kan.
Kalau mereka tidur, saya ada 2 cara untuk membangunkan mereka. Wih, gimana tuh? Pertama, geprak meja. Cuma kalau itu jarang saya pakai. Jarang. Biasanya kalau udah nggak bisa dibangunin sama sekali tuh, ya kan? Atau guyur air gitu, ya kan? Cuma susah, saya ke WC dulu, repot. Ya kan? Nah, yang paling gampang saya biasanya nyuruh temennya bareng-bareng tepuk tangan. Oh, tepuk tangan. Tok. Otomatis dia kan Bingung kaget tuh, tuh. bingung. Ada apaan? Nah, dia bangun sadar. Sampai ulang tahun. Itu kadang-kadang kita ketawa bareng tuh, ya kan? Oh iya, baru tuh akhirnya dia sadar. Atau kalau saya kan sering presentasi nih. Jadi ketika presentasi mereka itu gugup dan kadang-kadang suka salah mengucapkan bahasa. Nah, saking gugupnya salah mengucapkan bahasa, jadi teman-temannya juga ketawa. Iya, benar-benar. Biasanya kan gitu. Jadi biasanya emang murid-murid itu bisa dibilang pada saat kita memberikan suatu project atau tugas gitu, mereka disuruh presentasi, mental mereka kadang belum down. Mereka masih, padahal itu teman-teman sendiri gitu kan, tiap hari mereka ketemu, mereka suka ngobrol, bercanda, tapi entah kenapa ketika mereka disuruh maju ke depan, tiba-tiba ya itu tadi mereka kan sedikit-sedikit bercanda gitu Pak biasanya. Iya, sedikit-sedikit aja bercanda, dan banyak-banyak. Siapa? Itu tadi mentalnya ngedown. Jadi ya memang kadang ada kejadian lucu dalam hal-hal seperti itu gitu. Wih, apaan nih Put? Ada iklan Put? Ada iklan. Ada iklan dari aku Pak. Oh, aduh. Sponsor baru masuk emang. Sponsor. Siapa tahu ntar jadi sponsor beneran ini. Oh, iklan kayaknya Pak. Iklan. Mau sponsor itu apa sih? Perbedaan sponsor dan iklan. Saya kurang tahu tuh Pak. Kurang tahu. Kalau iklan tapi kamu tahu? Tahu Pak. Kayak gimana? Iklan tuh kayak pembahasan mengenai produk. Waduh, mantap. Ini kok bener loh hari ini kamu tuh gara-gara mandi pagi kayaknya nih. Bagus, terusin ya besok-besok tiap pagi pokoknya mandi gitu lah. Rajin. Ini apa yang di dalam tubuh kamu tuh seger semuanya. Saraf-saraf di otak kamu tuh jadi berfungsi lagi, nyambung gitu. Nyambung lagi. Kan memang nyambung kan saraf. Oh iya benar sih, benar. Salah kamu. Salah. Maaf ya Putra ya. Maaf ya, saya minta maaf loh Putra. Siapa? Iya. Saya dimaafin enggak? Dimaafin Pak. Kalau dimaafin lah. Kalau Putra ini orang pemaaf dan dia tidak sombong. Tidak sombong. Oke. Itu jadi pengalaman lucu. Sekarang pengalaman indahnya Pak. Kalau pengalaman indah ya paling utama saya dapat istri di sini. Itu pengalaman indah saya ya. Oh, jadi dapat jodohnya di sekolah. Di sekolah. Itu mantep juga. Iya, itu pengalaman indah ya kan. Jadi Dika juga harus seperti itu Pak. Oh, saya juga harus seperti itu Pak. Kalau kamu gitu juga nggak? Kalau mungkin ya gimana ya nanti ke belakang kan belum tahu. Oh, gitu. Emang rumah kamu di belakang kan Put? Iya kan, maksudnya nanti tujuan ke belakangnya gimana kan nggak tahu. Tujuan ke belakang ya berarti kan ke rumah. Di mana-mana orang itu mikir tuh tujuan tuh ke depan bukan ke belakang. Kalau belakang itu kita flashback. Oh iya kebalik Pak. Iya. Tapi tujuan ke depan saya adalah gitu. Jadi tujuan ke depan kamu tuh apa? Tujuan ke depan? Ya. Ke depan apa beli rokok? Apa ngapain ke depan kamu ke warung? Belum tentu Pak nanti. Oh belum tentu ke warung, gimana dong? Enggak Pak, kan gimana? Untuk kedepannya gimana saya? Oh iya benar. Kamu belum tahu lah ya kedepannya gimana. Kan saya masih siswa di sini. Saya yang bingung apa sih itu yang bingung ya? Saya sebagai narasumber yang bingung ini begini nih. Itu dia. Ya? Maksudnya ya udahlah gitu. Ya udahlah, kita terima lah. Gitu. Jadi Pak Malik ini dapat jodohnya di sekolah. Di sekolah. Guru juga atau? Guru juga. Oh guru juga. Itu tahun berapa Pak? Aduh, kalau soal ini berarti 2013. 2013 itu pendekatan apa nikahnya? Oh saya emang nggak pendekatan Pak. Oh gimana? Ta'aruf? Langsung saya nikahkan. Ini baru cowok. Bapak ngikutin cara kamu tadi, nggak pacaran, ya kan? Langsung taruh, nikahkan. Kita ketemu orang tua. Itu adalah laki-laki yang sejak. Kalau Pak Malik aja bisa ta'aruf, kamu besok tayamum ya. Oke, lanjut. Jadi pengalaman indahnya Put, Pak Malik ini bisa ketemu belahan hatinya di sekolah. Gitu. Salah satunya. Terus kemudian ini banyak sih sebetulnya ya pengalaman indah itu melihat siswa yang sukses. Iya benar. Kemudian banyak ngelihat sukses itu kan tidak harus dengan harta. Sukses itu kan banyak definisinya. Cara. Kan. Sukses itu tidak harus pinter Pak.
Itu mah pembelaan kamu. Pembelaan kamu, itu mah. pembelaan kamu. Siap Pak. Lanjut Pak. Siap. sedikit Pesannya kamu di momen itu pengen diangkat-angkat terus gitu loh. Sedikit ngelucu Pak. Dikit aja jangan banyak-banyak. Iya, Bahaya kalau siap. banyak. Terus saya ketawa mulu. Iya. Terus Pak gimana? Ya itu jadi saya lupa gara-gara kamu pun dari dulu di otak. Sukses Ya kan. melihat alumni dia sukses. Sukses ya kan. Kemudian juga kalau ngelihat perkembangan dari Paramarta ini sendiri, Pak. Perkembangan dari Yang gedungnya standar meningkat benar, terus ya kan. Itu sebetulnya pengalaman indah juga menurut saya. Iya. Jadi melihat perkembangan dari sekolah ini sendiri. sekolahnya. Selain perkembangan siswa juga perkembangan sekolahnya. Sekolah ini sendiri. Artinya bahwa SMK Paramarta jadi salah satu sekolah yang terus berkembang. Iya, mengikuti zaman tuh. Siap Pak. Silakan Pak, mohon dilanjutkan. Kamu nawarin mulu nggak ada kuenya, saya bingung. Itu tadi pengalaman indahnya ya Pak. Oke, sekarang kita mulai ngomongin ke angkatan yang kemarin Pak. Oke, Angkatan yang baru lulus kemarin nih. baru lulus kemarin. Jadi di SMK Paramarta ini sebenarnya berapa persen sih Pak kelulusannya? Wih, SMK Paramarta paling hebat, masuk paling hebat. Karena lulusannya 100%. 100% Alhamdulillah. setiap 100%. jurusan ya. Setiap jurusan. Bagus nggak, Bu? Alhamdulillah bagus. Nih sebagai siswa SMK Paramarta yang katanya kamu cinta mati ya kan. Di sini ada berapa jurusan? Di sini ada 4 jurusan. Apa aja? Akuntansi, UTKP, multimedia, sama TBSM. Wih, Wih. TBSM itu apa sih TBSM? Panjangan. Teknik bisnis sepeda motor. Wih, itu dia. Artinya Kamu dulu TBSM kan? Betul Pak. Nah, Oh iya benar, dulu Sempat dia dia TBSM. sempat Saya tahu. TBSM, terus akhirnya kenapa kamu mutusin pindah jurusan? Karena ya mungkin pengaruh dari motor apa gimana? teman-temannya nggak ini. Oh, pengaruh dari teman-teman kamu. Iya. mungkin nggak cocok. Gak cocok Nggak kamunya ya. Nggak cocok dengan diri Makanya saya. kamu ngambilnya akuntansi. Iya. Oke. Sekarang akuntansi berarti kamu udah bisa ngitung-ngitung lah, hitung duit gitu kan. Yang itu mah bisa Pak. Bisa, apalagi kalau duitnya ada ya kan. Kalau Hmm. Iya. kan biasanya kalau ngitung duit emang banyak Pak. Berarti kamu kalau di akuntansi itu Bapak pengen tanya nih kan, mana Bapak juga guru, pengen tanya nih karena Bapak sedikit kurang paham soal akuntansi. Siapa? Saya juga sebenarnya. Kalau di akuntansi itu belajarnya apa aja ya Pak? Belajarnya itu kayak tentang input data, tentang Data. pemasukan, pengeluaran, Masukan pengeluaran. seperti itu. Pemasukan terus Bikin neraca, terus neraca Pak. neraca saldo, Wih, mantap. neraca belajar saldo, deh ini. pemasukan. Belajar ngerti ini. Ini sebenarnya kali selama ini tuh cuma pura-pura doang Pak. Pura-pura apa? Pura-pura bego. Bener, sebenarnya tuh dia pinter. Saya curiga kamu waktu kecil ini ya berteman sama Einstein ya? Einstein siapa sih? Ya Einstein. Einstein, anak kampung sebelah. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya kamu tuh ngerti pelajarannya. Ya maksudnya sedikit ngerti, kadang-kadang yang nggak ini gitu Pak. Saya tuh kalau nggak paham. kayak kurang paham ke dalamnya itu kayak gimana gitu. Oke, jadi di SMK Paramarta ini Ada 4 jurusan, ada 4 100%. jurusan ya. Dan semuanya lulus 100%. Dan semuanya lulus 100%. Oke, alhamdulillah kalau gitu Pak. Oke, semuanya lulus 100% dari setiap jurusan. Tentu kan pasti ada di masa pandemi ini ada apa ya? Bisa dibilang berbeda lah dengan sebelum ada pandemi gitu. Proses dari mulai proses ngajarnya, dari mulai juga si siswa ini menghadapi ujian. Nah, kendala apa sih Pak yang kalau Bapak lihat itu ketika di masa pandemi COVID-19 ini si siswa harus tetap menghadapi yang namanya ujian kelulusan. Oke. Jadi kalau di SMK Paramarta ini sebetulnya sudah menerapkan itu tatap muka terbatas, ya kan? Dengan mengatur bagaimana caranya siswa ini agar tidak terpapar dari COVID-19. Nah, pembelajaran jadi ada 2 jenis kita. Pertama yang tadi tatap muka terbatas, ya kan? Ditambah dengan daring itu berarti dari rumah ya, online ya kan. Nah, kalau daring itu kita menggunakan aplikasi. Nah, aplikasi ini sangat ringan ya kan. Siswa dikasih tugas, materi-materi ada di situ. Nah, kalau tatap muka terbatas ini terutama untuk kelas 3 ya kemarin ya. Karena kelas 3 ini kan memang
Dengan tanda kutip ketika lulus mereka harus sudah mampu menguasai kompetensi mereka. Betul. Jadi kita tetap mengadakan tatap muka terbatas itu untuk kelas 3. Salah satunya adalah praktek-praktek, kan? Kemudian juga bagaimana pembelajaran di kelas. Tapi tetap kita harus mematuhi aturan protokol kesehatan. Jadi selama tatap muka ini mereka tuh di shift ya, maksudnya di shift ya, betul. Di shift, di rolling. Sebagian. Apa yang sebagian? Dari siswa itu kan satu kelas biasanya sebagian gitu. Iya benar. Jadi si siswa ini nggak semuanya masuk gitu, tapi ada ganti-gantian di rolling gitu. Itulah tadi ketika lulus si siswa ini sudah menurut Pak Malik, apakah ketika saat ini ya angkatan ini yang sudah lulus, apakah mereka udah benar-benar punya bekal yang cukup untuk menghadapi dunia luar? Kalau menurut saya, kalau di SMK Paramarta yang tadi saya sudah bilang, mereka ketika lulus saya rasa sudah mampu untuk siswa itu ke dunia industri yang ada. Bekerja di dunia industri yang ada. Karena kenapa? Karena kita akan mementingkan paling utama itu adalah kompetensi mereka. Karena di akhir sebelum lulus pun, sebelum ujian ujian apa sih sekarang? Ujian istilahnya ujian sekolah. Karena kan udah nggak ada UNBK. Iya, makanya kan sekarang udah nggak ada UNBK. Jadi ujian sekolah, sebelum ujian sekolah ada ujian praktek. Jadi namanya uji kompetensi. Uji kom. Jadi dari uji kom itu bagaimana siswa itu wajib harus bisa dan mampu menguasai kompetensi yang ada, yang sesuai jurusannya. Jadi dia ujiannya lebih ke praktek ya. Praktek. Karena kita memang praktek karena SMK. Iya betul. SMK kan perbedaan SMK dan SMK di situ salah satunya adalah kan praktek itu kan memberi pengalaman. Kayak gimana tuh? Kalau kan kelas 2 kan praktek. Ya kayak kamu kelas berapa? Kelas 2 kemarin saya habis PKL kan. PKL itu kan membuat kita itu kayak mencari pengalaman. Asik banget. Jadi ntar kalau pas lulus kita masuk ke dunia kerja itu enggak. Oh iya benar itu. Iya. Takut, jadi takut. Di Paramarta praker ini berapa lama Put? Bapak lupa tuh. 3 bulan. 3 bulan ya. Nah 3 bulan itu di dunia industri kan? Betul. Kalau Putra sendiri di mana prakteknya? PKL-nya sama. Iya prakteknya. Saya prakteknya di Universitas Islam Indonesia. UIN, Pak. UIN, bukan Beda. Indonesia, tapi Universitas Islam Indonesia berarti UII harusnya. UII. Kalau UIN berarti apa? Iya. Universitas Islam Nasional. UIN. Iya Pak, benar nasional. Iya. Kalau makanya saya bingung UII di mana setahu saya. UII ada. Cuman ini jauh benar kalau kamu ke UII. Iya, berarti ongkos kamu kasihan siswanya ya kan? Jadi apa tadi? Ulang lagi. UIN. Islam Nasional. Negeri Pak. Namanya juga manusia ya. Wajar lupa. Minta maaf dulu sama itu tempat PK lo, salah nyebut lo. Gimana Pak? Minta maaf sama tempat PKL lah. Tempat PKL salah nyebut. Maaf ya Pak, salah nyebut Pak. Iya. Jadi itu Pak Mario ya Pak. Pak Mario itu siapa? Kepala perpustakaan. Oh, kepala perpustakaan. Tuh. Pembimbing PKL kamu ya. Pembimbing PKL. Itu ketika kamu kan AK nih ya. Ketika prakerin ilmu AK-nya kepake nggak Bu? Untuk di situ sendiri waktu selama saya 3 bulan PKL sih ya. Ada ya? Ada. Masuk ya. Karena di situ saya juga kayak disuruh ngetik input data gitu kan data buku gitu kan. Oh, data buku kamu input. Pemasukan pengeluaran kan nanti kita di input di salah satu aplikasi. Oh, ada aplikasinya? Ada. Oh, berarti kamu udah nambah pengalaman dong gitu kan? Pengalaman saya banyak. Sombong bener kamu. Mas kalau pengalaman saya banyak kali saya langsung naik loh, luar biasa. Pengalaman saya banyak gitu. Kan teman-teman yang lain juga dapat. Banyak kan kamu apa teman-teman kamu tuh kalau pengalaman? Sama. Ya, alhamdulillah ya Put ya. Berarti pengalaman kamu dapat di prakerin, ya kan? Ilmu juga dapat. Teman baru di sana dapat kan? Alhamdulillah. Sana kan banyak mahasiswa-mahasiswi Put.
Gimana tuh? Cakep kan nggak mahasiswinya? Kalau mahasiswinya sih ya cakep sih Pak. Cakep ya. Cuman kebanyakan dari jauh orang. Maksudnya dari jauh? Yang kuliah di situ tuh dari jauh deh. Ada yang dari Maluku, ada yang dari Lampung, ada yang dari Anak-anak perantauan. Rantau, rantau. Berarti kan sama kayak kamu kan juga anak Kan kamu perantauan. kan anak rantau juga. Iya kan? Kamu kan anak rantau dari kampung ke sini kan untuk belajar. Dari mana rantau kamu? Saya asalnya dari Jawa Belanda? Tengah. Jawa. Oh, Jawa Tengah bukan Uganda. Wakanda. Wakanda. Oke, lanjut. Oke, itu tadi ya. Iya. Jadi untuk salah satu kesulitannya lah menghadapi ujian si angkatan ini dalam masa pandemi itu bisa diatasi dengan cara belajar daring dan juga khususnya yang untuk kelas 12 PTM pendalaman materi ya. Oke, untuk Pak Malik kan udah ngajar nih Pak. Yang waktu ujian kemarin online atau secara langsung Pak? Oh ini dia bener nih, cakep. Nah, ujian kemarin itu jadi seperti Bapak bilang tatap muka terbatas karena prakteknya itu wajib ketemu karena praktek tuh. Nah, kalau ujian sekolahnya itu online gitu, ujian sekolahnya. Karena itu kan teori. Kalau teori bisa online, cuma kalau praktek kan tatap muka seperti itu. Cuman kita tetap pedoman pada tadi apa? Pedoman dari protokol kesehatan. Protokol kesehatan kita jaga. Untuk ujian prakteknya sendiri di rolling, tidak boleh semua siswa dikumpulkan dalam satu tempat. Gitu. Jadi kita ujian itu hampir 2 minggu pun. Gitu. 2 minggu kita. Mohon maaf nih Mas Putra, saya juga mau nanya. Ini pas ujian Silakan Pak. Iya. Pas ujian kemarin nih Mas Putra. Jadi kan Mas Putra kan juga mengalami yang namanya proses ujian tuh. Ujian nggak mana? Saya waktu itu praktek kan Pak. Ujian. Oh iya. Kamu belum praktek baru kelas 2. Iya, belum. Iya, Kamu Pak, belum ada kemarin ujian praktek. Kan ujian saya waktu itu di tempat PKL. Ada ujian juga di mana praktek? Enggak, di online kan. Online. Online. Iya. Itu gimana tuh Mas Putra? Ada yang diremet nggak nilainya? Ada, banyak. Ya, lumayan. Tapi udah kamu ini selesaikan semua tugasnya. Bagus sih. Itu baru Siswa yang terbaik. siswa semangat ya. Semangat, ya. Tetap walaupun Seperti kalimatnya tadi, menyenangkan orang tua. menyenangkan orang tua, benar. Hidup orang tua gitu dong. Oke. Itu tadi ya. Nah, untuk angkatan tahun ini Pak, baru lulus. Ada nggak sih dari Pak Malik tuh murid favoritnya? Ada. Mohon maaf nih, sebelumnya Pak Malik ini di SMK Paramarta ini ngajar di jurusan apa aja ya? PKN, saya PKN. PKN, mapelnya PKN, tapi untuk jurusannya di semua jurusan. Oh, semua jurusan ya. Nah, berarti murid favoritnya nih siapa nih Pak? Ada anak TBSM itu, ya kan? TBSM? Anak favorit saya anak TBSM, ya kan? Karena memang dia itu tipikalnya pendiam, ya kan? Karena berbeda sekali dengan anak TBSM yang super aktif, ya kan? Karakternya beda sendiri. Jadi ibarat kata semuanya putih, ya kan? Ada yang oranye atuh. Jadi unik lah ya. Unik lah. Ini orang kenapa nih gitu? Nah itu jadi murid favorit saya. Oh gitu. Ditambah juga dia rajin juga. Rajin. Namanya Hasan. Hasan. Boleh Pak? Halo Hasan. Nah, kalau ini Bapak kadang-kadang kalau di kelas nyebutnya anak Bapak. kenapa tuh? Karena memang mirip. Oh, Ya. dari segi look juga mirip ya. Jadi ada mirip juga. Ketawa. Oh, bahagia banget Putra. Bahagia banget ya. Ya kan? Bahagia. Oh, jadi karena memang dari segi look juga emang Look, mirip. ya, mirip. Gitu ya. Jadi Cuman kayak tipikal berbeda memang. tipikal. Jadi keinget masa dulu ya Pak. Wah, kayak gua nih dulu nih waktu itu sekolah gitu kan. Lah kalau ini Pak emang nggak masuk murid favorit yang ini? Masuk favorit sebetulnya. Favorit. Cuman ya kan tadi nanya kelas berapa? Kelas 12 yang lulus. Iya, Dia kan masih kelas 11. Masih kelas 11 Putra. Nanti, Murid favorit. Benar. Kalau dia mah favorit semua guru kayaknya. Iya bener lah, Putra kan rajin. Rajin. Iya, sering menolong guru gitu kan. Nurut orangnya. Ya. Ini saya puji-puji loh. Besok mie ayam gratis ya. Sama Put. Ya itu tadi murid favorit. Favorit, Murid ya. yang sering bikin nyebelin. Maksudnya Ya. nyebelin bukan dalam arti kata kita benci ya. Benci ya. Tapi kan pasti ada lah
satu momen kita lagi seorang guru kan mungkin lagi nerangin atau lagi apa, tipe ini murid ngapa sih gitu loh, kayaknya usil banget gitu, nggak dengerin gitu. Ada sih sebetulnya murid yang sebetulnya di bawah saya sendiri sebetulnya. Jadi murid ini sebetulnya bisa dibilang Dibilang gimana Pak? ya Iya. dibilang nyebelin. Kamu tahu nggak orangnya yang mana? Nggak tahu saya. Ya, depan sebelah saya inilah. Oh, sebelah saya. Berarti siapa dong? Saya sendiri Bang. Wah, berarti kamu udah paham Bud ya. Itu kalau kelas 11. Iya benar. Kalau kelas 11, kalau Kelas ini kan 11. Ini kenanya ini kelas 12 Bud. Jadi angkatan. Iya. Sedikit bercanda Pak. Ayo udah ya. Canda dikit aja candanya. Jangan banyak. Jadi kalau kelas 12 ada yang sedikit nyebelin, bukan karena dia badung, bukan karena dia apa namanya istilahnya overaktif gitu kan, tapi cuman karena lupa diri kalau lagi organisasi dia. Anggota Anak OSIS. saya sendiri Iya. makanya saya bilang. Gitu. Itu Jija ya kan. Jija. Itu kelas berapa sekarang? Udah lulus ya? berarti? Lulus. Kenapa tuh, Pak? Ya nyebelin aja. Nyebelin aja. Kalau dibilang ngeyel. Ya. Kamu kenal nggak Jija? Kenal Pak. Kenal aja ya. Iya, kayaknya pernah. Jija yang mana yang Gimana Jija? sih? Kayaknya kamu pernah ngefans sama dia kan? Iya, pernah. kayak ada cerita gitu. Nah, ya. jadi cerita lama ya kan. Enggak ada Pak. Ada lah Adalah, pasti. kamu sama Jija. Cowoknya si Dimas. Iya. Maka disebutin merek. Jangan disebut merek. Nggak boleh. Kan belum tentu. Kamu jadi pesan saya itu kamu tetap semangat. Ya kan? Selama bendera kuning belum ada, semangat. Siapa? Apalagi sekarang Jija sendiri tuh. Itu dia. Kok lemes kamu? Kok lemes? Kenapa? Jangan dulu Pak. Jangan dulu. Jangan. Ya, Kenapa coba. bang? Jangan dulu. Mau nyenengin? Nyenengin dulu. orang tua. Tetap kamu harus komit dengan Ya, topik kamu ya. Abis ini kan kita Bikin bangga orang tua. wis, Eh. bangga orang tua. Siapa tahu sponsor orang tua. Orang tua kan banyak nih produknya. Ya, OT. OT tuh banyak produknya. Produknya banyak deh. Banyak produk. Ada makanan kecil kayak Cik. gitu-gitu ada banyak orang tua. Siapa? Bang, di pikiran kamu apa sih? Orang tua itu produknya? Produk mana? OT. Saya agak bingung gitu Pak. Bingungnya? Produk orang tua itu seperti apa gitu. Gak Saya nyambung nih. bingung. Dia kayaknya nggak tahu nih, Nggak tahu bener. udah berarti. Nggak tahu udah lah, skip lah. Dia nggak tahu orang tua. Next. Next. Belum mampu lah Pak. Ya, belum mampu, bener, belum mampu. Janganlah, jangan. Ya itu kan tadi murid nyebelinnya Pak. Nyebelin. Itu sekarang ngomongin jurusan ya. Jurusan. Favoritnya? Wah, kalau jurusan favorit sebetulnya jurusan paling favorit sudah pasti itu TBSM. TBSM. Kenapa tuh kan biasanya kan apa ya? TBSM itu kan kalau bisa diibaratkan sama kayak STM ya. STM lah. STM sebenarnya. Kalau TBSM itu kalau saya lihat ya anaknya emang ada beberapa yang sebetulnya kurang aktif, tapi hampir ada semua sebagian besar itu memang sangat-sangat aktif. Jadi kalau kenapa saya bilang favorit, saya seneng karena setiap saya masuk kelas anaknya lagi tidur semuanya. Wih, mantap. Itu favorit Bener, saya ya kan. Favorit itu. Ya kan? Kok pas tidur belum langsung gini. Jadi pas lagi pas lagi tidur bangun ya kan, blok tuh kan. Karena saya emang ngajarnya habis istirahat kan, gitu kan. Jadi ngelihat mereka, kayaknya Tidur. mereka itu dalam keadaan yang setengah sadar menerima pembelajaran saya ya kan. Kepala masih kelingan ya kan, bangun gitu kan. Jadi makanya kenapa saya bilang favorit, cuman mereka tetap semangat gitu. Oh, tetap semangat. Karena dalam keadaan yang seperti itu mereka tetap semangat. Iya. Itu berarti sebenarnya anak TBSM itu pinter Pak. Dia efektif. Tahu kapan waktunya beristirahat, kapan waktu untuk belajar itu bagus dia pinter. Dan yang paling saya suka dengan istilahnya bahas kata apa namanya istilahnya kata-kata indahnya mereka. Jargonnya mereka. Jargonnya mereka itu Betul. sombong dulu walaupun belum bisa. Wih, sombong dulu. Jadi gitu loh. Baru ini kata-kata berat nih. Wih, Oh, berat iya. Berat ini. Jadi Sombong. mereka nyombong dulu belum bisa gitu kan. Jadi mereka merasa semuanya harus bisa gitu. Ya benar. Jadi motivasinya dimulai dari sombong. Sombong. Ketika mereka udah sombong ke orang, berarti gua mau nggak mau gua harus bisa karena gua udah sombong nih depan orang. Nah, Gitu bro. gitu. Jadi Suatu semangat gitu. suatu semangat. Kalau kita ambil yang positif ya. positif, maknanya makna positifnya seperti itu Bu. Nah, kalau kamu punya nggak jargon khusus? Jargon diri khusus. kamu sendiri. Jargon itu
kayak tadi kan jargon sombong dulu walaupun belum bisa. Mm-mm. Belum ya, kalimat belum berarti Belum. mereka ingin berusaha untuk bisa. Mm. Nah, kalau kamu apa? Jargon kamu? Jargon saya mana ya? Saya tuh kepengen benar gitu. Oh, Kepengen? pengen bener. Oh, kok pengen bener, Jadi Mas? selama ini Cuman kamu belum bisa proses gitu Pak. Oh, proses. Iya Pak. Kan saya di sini masih siswa Pak. Proses Oh, iya. gitu. Oh iya bener juga, kamu salah. Proses Pak Salah, gitu loh. Proses. Cuma kan konotasi belum bener itu Belum bener itu. banyak umum kan? gitu loh. Maksudnya belum bener itu gimana, dalam hal apa? Dalam hal kalau untuk masalah benar dalam hal Apa? Kan kamu sebagai siswa katanya, menurut kamu yang belum bener di diri kamu sebagai siswa itu apa? yang maksudnya yang gimana Pak? Yang Tadi kan kamu yang ngomong, jadi saya nanya tuh. Kenapa? Kan gini loh, kan tadi saya tanya Kan nih jargon kamu kamu nih. nih. Kan Ini saya jargon tanya. kamu dibenerin dulu, Ya, benerin dulu, ini benerin. ya dengerin, coba tatap mata saya biar konsisten. Jadi kan kamu tadi saya tanya jargon kamu apa, katanya saya belum bener gitu kan. Nah, saya tanya, berarti kamu sebagai siswa ngerasa belum bener tuh apa? kan di sini saya siswa Pak. Iya, betul, kamu siswa di itu sini. kan proses Pak. Iya, Oh, siswa berarti proses. jargonnya Bapak ganti. Iya Pak. Saya berproses untuk menjadi benar. Nah gitu. Nah betul Pak. Betul Benar. Pak. Apa tuh? Jadi Benar. jargonnya gimana? Ya itu tadi yang disebut. Ya itu. dong. Disebutin Kenapa jadi dong. Pak Malik? Jadi saya cuma benerin doang. Emang Pak Malik orang tua kamu? Gimana? Ayo coba benerin, coba Coba kalimatnya. gimana? Proses untuk menjadi benar. Nah, Ah gitu. Saya berproses untuk menjadi benar. Oh iya benar. coba. Yang Proses. tegas. Proses untuk menjadi benar Pak. Iya gitu loh. Kirain saya kamu proses berfotosintesis, tumbuhan Wah. itu. Ya kan kamu tumbuh-tumbuhan bukan kan? Bukan Pak. Iya. Terus kamu apa dong? Saya manusia. Iya. Saya manusia biasa. Iya saya manusia biasa. Jadi itu Oke. jurusan favoritnya Pak TBSM tadi. Oh, itu. tapi saya tidak menghilangkan yang lain itu bukan Jurusan tidak yang lain. favorit ya. Tapi Cuman mungkin yang paling favorit. Paling ya. favorit. Semuanya favorit menurut saya, tapi paling favorit adalah TBSM. unik juga sih Put, maksudnya Pak Malik ini melihat sisi favoritnya. Kan kebanyakan guru karena mungkin anak-anak, wah ini anak-anaknya nurut nih satu kelas jadi favorit, tapi Pak Malik ini justru enggak. Enggak, jadi dia kayak Gimana? memilih di Memilih? mana Hmm? kayak gimana ya? Ya kayak gimana, Bu? Gimana mungkin? Jadi kayak gimana, Bu? Kamu hobinya bikin kue kali gitu tuh. Jadi Pak. Iya, jadi Pak Malik ini melihat dari sisi yang berbeda, dimana mungkin kebanyakan kita ngeliat kali mungkin ini murid kok tidur. Sebelah dari sisi Gimana melihat sebelah dari sisi? sebelah sisi dari Sebelah. setiap jurusan. Oh iya benar sih. Ya udah Itu, benar Pak. sih. Jadi Itu, hilang Pak. tuh apa yang di otak Intinya saya itu tadi. lah, Pak. Jadi puyeng bener tadi. Tadi udah ketemu itu Pak. Ya sama, saya juga tadi begitu. Tiba-tiba dengerin dia ceramah jadi aduh buyar semua Buyar. udah. Oke, kita next aja lagi. Next aja lah ya. Udahlah. Oke, kita next. Oke, kemudian jadi jurusan favorit. Itu tadi sebenarnya ini hampir sama sih pertanyaan kayak tadi ya. Yang pertama saya tanya bahwa apakah si mereka angkatan ini udah siap untuk kerja. Menurut pandangan dari seorang Pak Malik nih, melihat tentu kan Pak Malik kan Ya. sebenarnya kan mengenal mereka kan bukan hanya pada saat mereka kelas 12 doang kan. Enggak, Pasti dari kan dari kelas kelas 1, satu, kelas kelas satu 2, kelas 3 kita kan melihat proses mereka belajar. Nah, menurut Pak Malik ini apakah mereka emang udah benar-benar siap untuk kerja? Kalau melihat kompetensi nih ya, Iya, kalau melihat apa yang kompetensi mereka mereka, punya gitu. saya rasa sih yang lulus di SMK Paramarta nih, yang lulus di SMK Paramarta ya kan. Mungkin saya bilang 90% mereka siap untuk kerja. Karena skill, soft skill sama hard skill mereka pun sudah teruji di sini juga kan. Karena setiap tahun kita kan setiap mereka naik tahun itu mereka itu akan ujian praktek dulu gitu. Untuk Betul. naik kelas mereka Betul. ujian praktek, naik kelas ujian praktek, Iya. dan terakhir adalah UKOM, uji kompetensi itu. Itulah ujian terakhirnya. Jadi memang setiap tahun itu mereka bagaimana harus mampu memahami kompetensi mereka. Bukan hanya memahami, tapi mampunya bukan hanya dalam hal memahami ya, Iya. tapi memang apa istilahnya, mendayagunakan apa istilahnya ya kalau bisa bilang
apa ya, ibaratnya mereka juga bukan cuma memahami, tapi mereka bisa mempraktekkan apa yang selama ini mereka dapatkan gitu kan di dunia nyata. Apalagi kelas 2 kan, kelas 2 mereka prakerin, ya kan, benar-benar real kerja, ya kan, kemampuan kerja mereka diasah sedemikian rupa, dan waktunya pun bukan sebulan 2 bulan. Kita praktek kita itu sangat lama. Praktek ujian apa istilahnya, prakerinnya berapa lama? Prakerinnya sekitar 3 bulan. 3 bulan, lama sekali berarti. Berarti selama 3 bulan berarti soft skill, hard skill kamu udah lumayan lah terajah. Alhamdulillah sedikit. Yang banyak kan. Tadi kan udah bilang sombong dulu. Jangan banyak-banyak. Oh ya udah ya. Dikit-dikit aja. Jadi gitu Put. Jadi untuk anak-anak masih proses soalnya ya, ya. Iya, Pak. Untuk anak-anak kelas 3 kemarin tuh final challenge-nya itu pas UKOM. Final challenge sama? Final challenge itu apa? Apa tuh? Itu kayak di film gitu kayaknya, Pak. Film apa tuh? Final Destination. Final Destination. Final challenge. Final tuh apa final? Final kurang tahu sih, Pak. Kalau challenge itu challenge apa tuh? Kayak seperti pertanyaan gitu. Pertanyaan. Punya challenge. Iya, emang agak mirip sama question ya, pertanyaan gitu ya. Langsung. Next. Lanjut. Bingung deh, ntar saya kasihan. Takut korslet lagi, Pak. Soalnya tadi nyari ini udah bener sebenarnya. Ya, kamu nyarinya yang bahasa yang susah. Iklannya di. Oh iya. Oh iya. Boleh minum dulu nih, Bu? Boleh, oke. Coba dong, Putra dulu minum dulu. Iklan. Biar kayak iklan Bu, gimana? Iklan ya, Pak. Iya. Minum. Iklan. Minum. Wih. Gimana Put rasanya, Bu? Enak, Bu? Enak, Pak. Rasa apa? Rasanya biasa, Pak. Tadi kamu ngomong enak. Kamu tinggal bilang rasanya apa? Rasa aqua. Gitu Put, seger rasanya Put. Seger. Saya gitu loh. Jadi pas minum itu tadi ya. Menurut Pak Malik mampu lah 90%. Mampu ya, karena kalau menurut pandangan saya sendiri sebenarnya sih ya, terlepas dari mereka itu dari angkatan apa, maksudnya dari jurusan manapun, selama mereka masih punya kejujuran, masih punya ketekunan ya, masih punya daya juang yang mau terus berkembang, pastilah peluang kerja mereka kan terus terbuka gitu. Terlepas dari mereka memang dari jurusan apapun, atau kan karena kita nggak mungkiri juga pastilah ada di mana dari semua angkatan ini adalah yang mungkin secara bekal mereka ada yang kurang, ada yang cukup gitu kan. Memang kalau untuk itu memang kita nggak bisa memungkiri ya, sekolah manapun, makanya saya nggak berani bilang 100% gitu kan, karena pasti ada 1-2 siswa yang mungkin kita sudah berusaha terus menerus gitu kan, agar motivasi mereka berkembang. Cuman kan semua itu kan tergantung daripada siswa itu sendiri gitu kan, daripada mereka motivasinya. Kita lakukan pembinaan ya kan, di sini BK juga ada pembinaan, kemudian dari wali kelasnya, wali kelas ini mah hebat. Mantap ya. Putra, wali kelasnya siapa nih? Oke, wali kelas kamu siapa, Bu? Sebelumnya saya Pak Bayu. Pak Bayu tuh gimana Put orangnya selama menjadi wali kelas kamu? Menurut saya sih baik. Baiknya kenapa tuh? Baiknya ya karena Pak Bayu itu mempunyai jiwa yang bagus gitu. Jiwa yang bagus sih. Enggak terini sama orang lain gitu. Enggak terini sama orang lain itu gimana? Terini maksudnya diri sendiri gitu, Pak. Oh, teguh maksudnya. Iya, teguh gitu, Pak. Teguh. Mengayomi enggak Pak Bayu sebagai wali kelas? Mengayomi. Berarti Pak Bayu suka meluk kamu dong, mengayomi. Bukan, Pak. Gimana dong maksudnya? Bukan gitu, Pak. Oh, gimana? Ya kayak gimana ya, kayak ada yang salah dibenerin cuma ada yang salah dibenerin gitu. Oke. Berarti paham nih saya nih. Berarti kamu sering domelin nggak Bapak Bayu? Jujur. Kenapa? Biasanya enggak, ntar dulu belum. Yang Bapak tanya, kamu kan sering domelin, kamu bilang iya, ya kan? Biasanya masalah yang paling Pak Bayu marah ke kamu itu apaan? Masalah kalau Pak Bayu marah yang kamu inget? Masalahnya Pak? Iya, kenapa? Ya masalahnya biasanya karena saya biasa kayak malam begadang gitu. Malam begadang. Oh, jadi kamu sering begadang?
Kamu malam begadang Ya terus nggak bangun sering sih, siang. Pak. Jarang. Jarang. Ya, tadi kenapa dimarahin? Ya kan dimarahin biar saya itu berubah. Emang Biar- kamu begadang tuh kenapa sih? Maksudnya? Kenapa kamu? Begadang karena gimana ya Pak? Ya mungkin nggak bisa tidur aja saya. Oh, nggak bisa tidur. Namanya istilahnya namanya insomnia. Insomnia. Insomnia apa amnesia sih, Bu? Kalau sebutin. Kalau amnesia Amnesia itu apa? kalau amnesia itu enggak kayaknya Pak. Enggak ya? Ya, kamu nggak amnesia kan? Enggak. Nah, bagus lah. Bagus lah. Enggak. Saya pikir kamu amnesia gara-gara kebanyakan begadang. Mhm. Jadi kamu sering diomelin Pak Bayu gara-gara. Jadi kalau begadang itu kenapa Put nggak boleh? Put? Oma Irama aja udah bilang kan. Coba nyanyiin lagi mana? Om? Begadang jangan begadang. Asik. Wih. Iya, merdu juga soalnya terus. Bila Tiada. tiada artinya. Itu makanya Pak Bayu ngelarang kamu Iya, karena betul. itu begadangnya nggak ada artinya. Pak Bayu juga pas ngelarang kamu begadang kan nyanyi juga kan, Put, jangan begadang, jangan begadang. Oh enggak. 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 Rancang nyanyi Pak Bayu. Jadi wali kelas kamu bagus nih ya. bagus berarti ya. Dari 1 sampai 10 nilainya kamu kasih berapa? Untuk saya Pak. Pak Bayu? Pak Bayu. Wali kelas Pak. Wali kelas. 10. Wih. Sempurna banget itu nilainya, Put. Kenapa kamu bisa memberikan nilai yang sempurna? Ya itu emang benar gitu orangnya. Orangnya benar. Kayak mengajarkan ke siswa itu gimana. Oh, cara- Maksudnya bener, wali kelasnya nggak bener gitu, maksud kamu gimana? Ya bukan gitu Pak. Oh, gimana Kan dong? benar, saya tadi kan bilang saya benar gitu kan wali kelas Iya. itu. Ya kan tadi kamu ngomong ya kenapa saya kasih nilai 10 karena Pak Bayu ya bener gitu. Berarti kan secara tidak langsung kamu ngomong yang lain nggak bener dong. Berarti yang lain juga bener nih. Yang lain bener nggak? Yang lain dari 1 sampai 10, 10 juga. Yang lain Pak. Ya mungkin saya kurang tahu ya. Oh, ya bagus jawabannya. Nggak tahu bener nggak kan? tahu. Benar kan Ya, bukan wali bener kelas. karena bukan wali Wali kelasnya kelas. dia, jadi dia Nah, nggak dia tahu. jujur berarti dia jujur. Bagus. Bagus. Nah, teruskan kejujuranmu nak. Udah ya itu ya. Jadi bekalnya itu tadi. Tantangannya Pak sekarang. Tantangan yang dihadapin mereka. Tantangan, maksudnya tantangan apa nih? Tantangannya kan mereka Untuk kan angkatan udah lulus. Lulus tantangan Nah, di tentu depannya. kan mereka kan pada saat sekolah ya tantangannya ya itu tadi ujian salah satunya. Tapi kan ketika mereka sudah lulus tentu kan tantangannya berbeda. Oke. Artinya lebih berat lah. Paham. Ya. Jadi kalau secara dunia nyata nih ya, Iya, maksudnya, dunia nyata. jadi dunia nyata mereka kan bukan sekolah, bukan tidak nyata, tapi dalam pengertian di sini ini real life. Real Iya, life-nya real di sini adalah bahwa mereka memang harus bertahan hidup. Betul. Karena yang selama ini mereka bertahan hidup karena orang tua, Ya. sekarang mereka wajib bertahan hidup dengan sendirinya gitu kan. Nah, yang paling utama menurut saya itu adalah kejujuran. Karena Jujur. kalau dunia nyata itu memang kejujuran itu yang paling utama. Benar, penting kan? itu. Penting. Dimanapun kan? kita kerja gitu ya. Ya, karena tanpa ada kejujuran saya rasa sih mereka agak sulit gitu kan untuk bertahan ngelihat sesuatu XYZ-nya gitu kan. Karena mereka akan menutup diri mereka gitu Ya. kan, dengan kebohongan satu akan ditutupi dengan kebohongan yang Kebohongan lain lain, ya. gitu. Kemudian ya mereka harus meningkatkan skill yang dari sekolah ini. Karena kenapa skill dari sekolah ini kan baru skill teori prakteknya yang sederhana Iya. tanpa ada problem solving selanjutnya. Betul. Karena di dunia nyata problem itu selalu nongol Iya. terus menerus, Terus timbul. Jadi problem itu selalu timbul menerus. Nah itu yang membuat problem itu harus diselesaikan. ya karena kan memang di dunia nyata itu sendiri kan bisa dibilang apa ya? Problem yang mereka hadapi itu kadang Berbeda. yang sudah diajarkan di Diajak sekolah. dan mereka pun harus mampu menghadapi Iya. itu gitu loh. Karena kan ya kembali lagi di dunia nyata itu ya terus berkembang gitu. Nah, jadi mereka harus bisa dan mampu meningkatkan soft skill dan hard skill Hard mereka. skill. Gitu, Terus Pak. kemudian apa lagi tuh Pak? Dan yang terakhir nih, jangan malu dalam untuk mengucapkan maaf. Maaf. Karena kenapa? Kalau kita punya salah, kita mengucapkan maaf dan kita berusaha untuk menyelesaikan masalah itu, ya insya Allah semuanya akan lancar. Karena banyak orang yang kalau mohon maaf ya, saya ngelihat karena kan saya juga dulu pernah bekerja di bukan bidang pendidikan saja. Ya. Banyak orang yang ketika kerja punya kesalahan, mereka langsung keluar gitu. Jadi permasalahan itu nggak diselesaikan tanpa ada
permaafan Iya, tak pada penyelesaiannya, sehingga dampak terburuknya adalah nama mereka jelek. Iya, itu. Jadi dijaga dijaga dimanapun teman-teman kerja atau berada. Kalau bisa ya memang ketika mereka menghadapi masalah yang berat gitu misalnya, tidak bisa mereka selesaikan, ya apa salahnya minta maaf gitu. Nah, Walaupun mau mengundurkan diri ya udah, selesaikanlah secara baik-baik. Nah karena itu memang penting itu. Penting gitu ya. Nah karena dunia nyata memang lebih pahit dibandingkan sekolah. Ya, betul. Apalagi Makanya kalau saya ngelihat anak siswa bilang sekolahku penjaraku, wah berarti dia belum merasakan belum dunia nyata. ngerasain tuh dia. Wah, Ngerasain dunia tuh. nyata itu lebih kejam. ya kan? Gimana Put ya kan? Put, kan kamu udah pernah ngerasain dunia Udah nyata pernah. nih Put. Udah pernah kan? Siapa? Gimana Nah, menurut pandangan kamu? menurut pandangan kamu sendiri sebagai seorang siswa ketika menghadapi permasalahan. Gimana caranya menghadapi Permasalahan. Misalnya masalah nih ada pekerjaan yang kamu kerjakan cuma tentunya error, rusak apa. Nah, bagaimana cara kamu menyelesaikan itu? dengan sabar. Sabar. Terus Sabar terus kayak kita ya pokoknya intinya sabar gitu. Kalau saya sendiri, kalau saya pribadi ya. Sabar. Karena dengan kesabaran itu kita bisa Boleh nih. nemuin jalan keluar. mau benar ini. benar. Saya Sabar, setuju ini. terus bersabar, terus Wah. mencarian. Cari. Apa ini Cuman masalah? di sabar itu tetap usaha kan? Iya, Pak. Nggak Jadi- sabar doang kan? Enggak. Enggak, sabar Soalnya aja. kan ada dua, sabar terus mencari tuh sabar. Sabar. Orang muda. Berarti ini tetap usaha, sabarnya tetap usaha. Sampai masalah itu Ada jalan keluar. jalan. Ada jalan. Wah, mantep kamu Putra. Putra habis minum air langsung. Nih airnya dibacain Kiai nih. Iya. Oh, ini kita minum lagi. Minum. Ya, Siapa tahu saya ketularan pinter dari Putra ini. Enak Put. Sekarang rasanya apa? Aqua. Benar. Jadi hari ini tuh Putra tuh magang Pak. Magang. Tapi melihat kinerjanya pada saat ini ya kan, di mana dia bisa memproses setiap pertanyaan dijadikan kesimpulan tuh, sepertinya Putra ini udah nggak magang lagi. Jadi Cocok deh nih. cocok. Kayaknya pengganti host terkenal Indonesia siapa namanya? Yang host mahal itu tuh. Yang mana? Banyak. Yang mirip Putra. Jadi Putra. Oh, ini siapa? Tukul Rawana. Tukul Rawana. Gimana Put kau Tukul Rawana? Kalau kamu jadi Tukul Rawana pengganti nih, penerus gitu kan, penerus Tukul Rawana. Iya. Bahagia nggak menurut kamu? Alhamdulillah bahagia. Bahagia. Berarti bisa bahagiain orang tua kan? Bisa. Nggak lupa kan? Enggak. Wajib tuh. Enggak wajib. Ah, kok. berarti Iya. konsisten dia. Saya takutnya kalau dia ntar udah terkenal ya kan, dia lupa orang tua ya kan, lupa dengan Enggak, sekitar. sebetulnya dalam gimana ya? Kayak hal buruk tuh sebetulnya ya ada juga gitu. Cuma jangan sampai Apa? masuk ke Media gitu. maksudnya Jangan sampai jangan sampai ke keluarga juga. gimana tuh maksudnya? Kita hal buruk itu kan ada. Taruh, saya minta Pak Dika jelasin. Saya aja Kenapa? gimana jadi hal buruk tuh ada, cuma tapi Jangan sangkut sampai pautnya sama orang tua. Jangan disangkut jangan. pautnya Ibaratnya sama orang tua gitu. apapun itu hal buruk yang ada di kamu, orang tua jangan sampai tahu lah ya. Iya, Gitu. Pak. Intinya gitu. Iya. Gitu, supaya orang tua nggak kepikiran. Bahasa kamu buat Bapak bingung loh. Betul. Padahal Bapak guru PKN loh. Iya. Iya. Saya kalau ngobrol sama kamu jadi Perasaan saya kayak gitu. Iya. Bagus lah. Enggak udah. Moga-moga kamu Wih, sukses, Put. wih minum lagi nih. Sekarang ketiga kali nih, rasa apa? Ngerasa aku mau juga. Aku masih. Kirain rasa yang pernah ada Bud. Enggak siapa mau kan. Oke. Kita lanjut lah. Oke. Lanjut lah Pak, ya. Oke, kita lanjut selanjutnya. Jadi itu jadi tantangannya. Tantangan. Kemudian kita udah mulai masuk ke penghujung acara podcast ini Pak. Pesannya sekarang Pak, pesan Pak Malik untuk angkatan yang kemarin lulus tuh Pak. Oke. Pesannya. Pesannya pertama adalah semua siswa yang lulus SMK Paramarta jangan pernah lupa, yang seperti Putra tadi bilang, jangan pernah lupa akan orang tuanya dan terus mengembangkan kemampuan kalian, karena sekolah ini adalah dasar awal atau langkah pertama kalian menuju sukses kalian. Itu saja dari saya, terima kasih. Iya betul. Jadi intinya jangan lupain orang tua, karena kan doa orang tua itu penting. 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 Cuma kita kerja tapi
kalau nggak minta restu dari orang tua juga jalannya sulit Put. Nah iya betul. Jalannya sulit, nggak lancar namanya. Kayak kamu juga begitu Put. Iya Pak. Iya, kalau melakukan apapun itu minta restu orang tua dulu. Paling nggak kan orang tua doain, jadi jalan kamu juga lancar. Siap Pak. Siap ya. Terus apa Put, penutup dari kamu? Kamu mau memberikan Mungkin cukup itu saja saya. kesimpulan dulu dong. Kesimpulannya Dari tema semua. hari ini, semua tema. Kesimpulannya gimana ya? Semoga siswa yang lulus kemarin bisa lebih baik ke depannya gitu. Bisa Lebih baik ke depannya. Amin. Ya. Terus kalau untuk diri kamu sendiri, simpulannya apa? Diri saya sendiri apa? Diri kamu, maksudnya diri kamu. Untuk diri kamu sendiri, pesannya. Pesan moral kan kamu kan jago bikin pesan moral biasanya. Pesan moral. Mungkin belum di ini nih Pak. Silakan Pak, lanjut aja. Ini udah bingung. Jadi udah bingung nih, bingung. Soalnya dari tadi saya perhatiin ya, Putra itu saya perhatiin itu hampir filsafat Itu keluar dia. semuanya. Keluar Saya- semua hari ini entah mengapa Mas Buta tuh mengeluarkan bahasa-bahasa filsafat tuh yang berat. Sungguh berat itu. Itu bahasa-bahasa mungkin orang yang sering baca buku. Ya baca buku gitu kan, sering main ke teater kayak gitu-gitu. Asal saya lihat Kan emang saya potensi ini, Pak. ada. Apa? Jadi kan saya kan kayak nonton berita-berita terus saya Berita apa biasanya? berita Topiknya. ya kayak berita di TV gitu Pak. Ya, topiknya maksud topik. Topik kan Topik. berita kan banyak topik, ada yang tentang Ada berita tentang ini, berita ini. Nah, kamu berita tentang apa? Biasanya yang saya lihat itu ya sekarang itu yang sekarang ramai itu kecelakaan. 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 Emang dari saya kecil Sekarang juga lagi rame ada kan sih berita berita kecelakaan, maksudnya nggak rame Jadi sekarang aja. gara-gara enggak. nonton berita kecelakaan Iya. aja, filsafatnya bisa maju loh. Hubungannya di mana sebenarnya? Berita kecelakaan biasa kan ya telah terjadi tabrakan dengan korban segini. Oh ini langsung Oh, kita- gitu, gitu. siap. Langsung Cuma dipahami tuh. pahami. Cuman kan saya simpulin aja gitu Pak. Oh kamu nyimpulin berita kecelakaan? Iya, disimpulin aja. Kesimpulannya biasanya kalau kamu nonton Kesimpulannya kan kecelakaan. nah, waduh, uban Bapak jadi Gimana ya? tambah pun. Ya namanya nonton berita kecelakaan, kesimpulannya kecelakaan. Iya. Ya udahlah, bener enggak salah. Bener sih, Ya. cuma kan ya iya bener sih. Iya, Cuma bener. kesimpulannya sih apa sih sebenarnya dari kecelakaan tuh, Put? Salah satu lah yang kamu sering tonton Sering gitu kan, tonton berita gitu kan, ada kecelakaan. berita Misalnya kecelakaan. apa kecelakaan apa motor, Iya, biasa kecelakaan truk atau truk, bis. Truk. truknya nabrak. Terus kesimpulan yang bisa kamu tangkap dan kamu terapkan di kehidupan kamu tuh apa? tentang kecelakaan itu Pak. Iya. Gimana apa? Tentang kecelakaan itu yang bisa saya ambil ya Hmm. gimana terjadi kecelakaan itu seperti apa? Jadi kesimpulan di mana Oh, itu terjadinya? pertanyaan ya Pak ya? Put, pertanyaan. Put. Kebalik. Ini salah Bapak apa Put sama kamu? Itu ngomong lah Put lah. Kalau nggak suka lah. Kalau nggak suka sama narasumber kita yang kali ini ngomong aja. Yang kayak gitu. Silakan Pak, lanjut. Iya. Lanjut tadi kan. Lanjut. Oke, jadi itu guys, jadi kita udah berada di penghujung acara untuk kali ini. Tenang aja. Ya. Jadi kedepannya konten seperti ini akan terus ada dan jangan lupa untuk apa? Untuk didukung, Yes, didukung terus, support terus. dan Subscribe. ditekan tombol. Oh yes, Yeah. tekan tombol. Tombol di kanan. Akan tombol di mana? Di sebelah kanan. Kanan. HP. Namanya apa tuh? Subscribe. Subscribe. Luar biasa. Akhirnya boleh tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Oke, Put. Ya mungkin itu aja sih Pak. Apa? Itu aja. Itu aja Pak. Silakan. Ya udah, Udah, makasih semuanya ya. Dadah. Makasih semuanya. Oh.